bagus, ternyata di kampus ini sinyalnya nggak terdampak. Adalah sampaikan oleh RTR Winwani Songo kelompok 45 dan juga tidak ketinggalan seluruh teman Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada teman-teman dan juga seluruh peserta yang turut hadir dan ikut serta dalam kegiatan webinar moderasi beragama dari kelompok kami yang insya Allah penuh dengan manfaat untuk kita semua dan juga untuk seluruh peserta sekalian. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini nanti semisal ada kendala, kami juga mohon maaf karena memang kegiatan online kita terbatas baik berupa jarak maupun koneksi internet. Apabila ada terkendala, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya harapan kami setelah moderasi beragama ini, webinar ini, semoga ada manfaat yang dapat diambil dan juga semoga nantinya ke depan dapat memacu kita semua, khususnya kalangan milenial ataupun yang sering disebut kita juga sudah masuk ke era Z, itu dapat lebih memahami dan juga lebih bertoleransi tentang adanya perbedaan agama. Untuk lebih bertoleransi, lebih menghormati satu sama lain, atau bahkan bisa saling berkolaborasi dalam hal keagamaan untuk mencapai suatu kedamaian di dalam negeri. Kita tidak sama dalam hal agama, tapi sebenarnya kita sama dan bertoleransi dalam hal kemanusiaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing. Kurang lebih hampir sudah lebih dari setengah bulan ini kita melaksanakan KKN dan alhamdulillah diberikan kelancaran karena bimbingan Ibu TPL dan juga kerjasama dari tim KKN RTR 77 kelompok 45. Saya pribadi dari koordinator berterima kasih sekali juga kepada panitia dan yang telah bekerja keras untuk suksesnya kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Abidul Haq atas sambutannya. Memasuki acara berikutnya adalah penyampaian materi diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Saudari Karin Yusliana. Tetapi sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama, Karin Yusliana, tempat tanggal lahir, Semarang, 30 Desember 1999, alamat, Jalan Kiai Gilang, Kauman RT 04, RW 04, Mangkang Kulon Tugu Semarang. Nomor HP 085 15 66 582 74.
moto, mimpi itu akan terwujud jika kamu bangun dan mewujudkannya. Riwayat pendidikan, MTS MA NU Nurul Huda Kota Semarang, dan pendidikan sekarang, mahasiswa S1 UIN Wali Songo Semarang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, riwayat organisasi, anggota pimpinan Komisariat IPNU, IPPNU, MANU Nurul Huda, anggota pimpinan anak cabang IPNU, IPPNU, Tugu Kota Semarang, dan anggota Ikatan Anak Asuh YKAI, IAYC. Baik, untuk acara selanjutnya, saya berikan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Kepada Saudari Karin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Selamat siang pada teman-teman semuanya yang telah mengikuti webinar dari kami. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi Rahman, MSI MA sebagai narasumber kita, dan Ibu Atika Diah Perwita selaku dosen pembimbing kelompok 45. Langsung saja saya akan memulai acara pada hari ini. Yang pertama, saya serahkan kepada Ibu Atika untuk memberikan keynote speak kepada kita. Pada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas, Mbak? Halo? Mbak Karin, suara saya terdengar nggak, Mbak? Sudah, sampun. Sampun, nggih. Baik, ini saya izin menggunakan akun yang satu lagi ya untuk suaranya. Baik, terima kasih kepada Mbak Karin Yusliana selaku moderator. Mbak Karin ini mahasiswa saya juga, pernah ambil mata kuliah kewirausahaan ya Mbak ya. Saya masih ingat pas pembuatan video konten video pemasaran itu yang di Instagram. Baiklah, mungkin saya di sini akan menyampaikan gambaran besarnya mengenai menumbuhkan sikap moderasi beragama melalui media sosial. Walaupun nanti untuk secara detailnya akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Rahman. Baik, next slide ya Mbak ya. Oke, kenapa sih moderasi beragama ini sangat penting untuk kita gaungkan, termasuk juga di dalam bermedia sosial. Sebetulnya moderasi beragama itu apa? Seperti kita tahu ya, moderasi beragama itu dari kata moderat. Moderat itu artinya kita tidak ekstrim di dalam beragama, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Artinya kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tapi juga tidak mendewakan rasio berpikir yang bebas tanpa batas. Nah, tentunya moderasi beragama ini sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di Indonesia, di mana masyarakatnya itu multikultural. Artinya multikultural itu banyak sekali keanekaragaman yang kita miliki, baik itu keanekaragaman budaya, kemudian adat istiadat, kebiasaan, bahasa-bahasa daerah, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja keberagaman ini menjadi peluang dan juga potensi bagi kita, karena itu menjadi daya tarik juga bagi wisatawan ya, untuk bisa untuk tertarik mengunjungi negara kita, tapi juga bisa menyebabkan segregasi sosial di masyarakat, apalagi pada era digital seperti sekarang ini. Next.
Oke. Nah, tentu saja di era digital seperti sekarang banyak sekali tantangan yang kita hadapi, di mana saat ini, internet itu sudah betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sedangkan pada masa lalu, mungkin waktu saya kuliah S1 ya, waktu Pak Lutfi kuliah S1, kita menggunakan internet ya hanya untuk mencari informasi, seperti misalnya mencari, artikel atau jurnal untuk penulisan skripsi, kemudian menggunakan email, browsing, chatting, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, pada era digital sekarang, itu internet betul-betul menjawab semua kebutuhan masyarakat. Mulai dari informasi sampai kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sekarang orang kalau misalnya, beli pulsa, belinya udah lewat e-commerce. Kemudian orang kalau misalnya lapar nggak sempat masak, pesan udah bisa lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa belajar dari internet juga. Sekarang sudah banyak ya, seperti Ruang Guru, kemudian pelatihan-pelatihan online seperti Skill Academy. Kemudian untuk belanja bulanan kita bisa menggunakan seperti Klik Indomaret dan lain sebagainya. Nah, itu betul-betul menjadi bagian dalam keseharian kita pada semua aspek. Yang penting kita memiliki jaringan untuk terhubung. Nah, next lagi, Mas. Tentu saja ruang-ruang digital ini selain memiliki banyak manfaat, tapi juga rentan untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu ya di dalam menyuburkan konflik dan juga menghidupkan politik identitas dan juga melakukan politisasi agama, di mana kita sering lihat ya berseliweran di Instagram kita ujaran-ujaran kebencian, kemudian juga hoax, fitnah, dan lain sebagainya yang apa ya, kalau misalnya ini tidak segera diatasi dengan adanya wacana-wacana moderasi beragama, tentu saja sangat berbahaya, apalagi bagi para generasi-generasi muda yang cenderung masih lebih mudah untuk dibentuk gitu cara berpikirnya. Oke, next slide. Nah, tentu saja seperti yang postingan sebelumnya saya tampilkan, bagaimana iklim keagamaan di media sosial kita cukup keras dan emosional ya. Kemudian adanya sebenarnya adanya semangat beragama itu bagus. Tapi semangat beragama di mana kemudian kita merasa bahwa kita yang paling benar, kemudian kita terlalu ekstrim di dalam beragama, ini tentunya juga bisa berbahaya. Nah, perbedaan pemahaman ya antara Islam konservatif dengan Islam moderat ini ada perbedaan. Kalau Islam konservatif itu sebetulnya mereka juga menggaungkan ya untuk jihadnya itu ya termasuk melalui sosial media, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cenderung dengan cara-cara yang seperti kekerasan, memusuhi atau pengerusakan. Sedangkan Islam moderat atau ketika kita menggaungkan yang namanya moderasi beragama, nah kita di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tentunya ketika tujuan kita baik, cara yang kita lakukan juga harus baik, harus dengan santun, harus dengan cara-cara yang damai, sehingga di sini kita bisa beragama secara proporsional, tidak ekstrem kiri, tidak juga ekstrem kanan. Nah, banyak sekali isu-isu yang sangat rentan yang beredar di media sosial, misalnya ya dari kelompok Islam konservatif seperti wacana-wacana ingin mendirikan negara Islam, padahal kan kita sudah tahu ya konstitusi negara kita sudah sepakat dengan yang namanya Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar, di mana dulu pun para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita itu juga banyak dari kalangan pemuka-pemuka agama, alim ulama, dan tentunya mereka juga memiliki pertimbangan dan juga perumusan kenapa kok negara Indonesia ini kita dirikan bukan sebagai negara agama atau negara Islam, tapi yang merangkul semua lapisan masyarakat dalam negara kesatuan kita, baik itu agama Islam maupun agama apapun juga. Makanya di Pancasila itu kita mengenalnya dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi memang Tuhan
bagi semua agama itu sebetulnya sejatinya adalah sama, walaupun pada konsepnya setiap agama memiliki pemikirannya masing-masing. Nah, wacana-wacana seperti mendirikan negara Islam, kemudian juga memberikan label pada kelompok-kelompok lain itu sesat, liberal, itu sering gitu kita temui di dalam konten-konten media sosial yang mungkin kita buka sehari-hari. Mungkin ada kemudian mampir di feed kita gitu ya, walaupun kita tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, tapi kadang-kadang itu muncul. Nah, kenapa sih mereka menggaungkan hal-hal seperti ini? Tentu saja untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat pada kelompok-kelompok Islam moderat. Nah, kalau misalnya masyarakat itu sudah hilang kepercayaan kepada kelompok-kelompok Islam moderat ya, tentunya mereka akan sangat senang, dan ini lebih mudah bagi mereka untuk bisa membrainwash dan juga memasukkan paham-paham yang ekstrim. Karena seperti kita ketahui juga zaman sekarang orang itu cenderung merujuk dan mencari rujukan agama itu lewat media sosial. Nah, padahal kita tahu kalau misalnya kita beragama, ya walaupun lewat media sosial juga banyak postingan dari guru-guru kita, tentu saja ketika kita mempraktekkan agama, kita harus punya guru ya atau ulama yang menjadi rujukan kita, supaya apa? Supaya nantinya kita ketika beragama nggak kemudian beragama Islam medsos gitu. Oke, next. Nah, media sosial seperti yang sudah saya bahas sebelumnya berperan sangat penting untuk menebarkan nilai, banyak sekali nilai. Bisa itu nilai-nilai yang positif, bisa itu nilai-nilai yang negatif, yang sejalan dengan kehidupan masyarakat modern yang terus-menerus berkembang ya dan dinamis. Nah, selain tadi seperti misalnya penyebaran paham-paham yang saya rasa berbahaya, di media sosial kita juga sering temui konten-konten yang bersifat hoax, kemudian menebarkan nilai-nilai negatif yang tentu saja itu bisa mengikis sikap moderat kita di dalam beragama. Terpaan media sosial yang melanda masyarakat modern juga itu tidak mengenal usia, tidak mengenal afiliasi sosial, itu bisa membuat kita menjadi apatis dengan apa yang terjadi di masyarakat kita. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman menggunakan media sosial, jangan memandang media sosial itu hanya sebagai hiburan di waktu senggang, hanya untuk scrolling, refreshing, menghilangkan kejenuhan, tapi media sosial itu memiliki peran yang sangat penting, di mana ketika kita menggunakannya itu tentu saja harus ada etika yang kita junjung tinggi, etika yang harus diindahkan. Nah, realitas keagamaan di media sosial tentunya menjadi kegelisahan kita bersama, terutama bagi mungkin para praktisi dan moderasi beragama dan juga para ulama, alim ulama yang memiliki wawasan keagamaan yang moderat dan seimbang. Karena jika tidak segera ditanggulangi, tentu saja adanya arus eksklusivisme ini bisa semakin membesar. Arus eksklusivisme itu kita merasa bahwa agama kita tuh yang paling eksklusif, agama kita itu yang paling baik. Nah, ini akan bisa menghegemoni pikiran publik di media sosial. Walaupun saya tidak tidak sepakat juga dengan kata-kata bahwa semua agama itu sama. Karena kalau misalnya semua agama sama, tentu saja kita kan memeluk agama Islam karena kita merasa agama Islam ini yang paling kita yakini ya. Kalau misalnya semua agama sama, kita nggak akan keberatan diminta pindah kepercayaan. Tapi yang saya setuju adalah bahwa nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh semua agama itu sama, universal. Nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, itu tentu saja ada di dalam agama apapun. Nah, itulah yang harus kita kedepankan. Jadi kemanusiaan itu lebih utama dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Karena seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau memperlakukan orang Yahudi, orang kafir, Quraisy dan lain sebagainya pun dengan baik, walaupun berbeda keyakinan dan juga kepercayaan. Oke, next slide. Nah, tentu saja untuk
menghindari ya terjadinya jurang-jurang perbedaan yang ada, terutama di media sosial. Di antara para pihak ini kita harus berusaha untuk saling mengerti dan memahami. Para pihak ini siapa saja? Ya kita semua sebagai individu, antar agama, antar kelompok atau golongan dalam agama yang sama, maupun antara mayoritas dengan minoritas. Di dalam menggunakan media sosial, cobalah kita seperti ajaran agama kita ya. Kalau misalnya lebih baik diam daripada kita kemudian berbicara tapi menimbulkan kemudorotan. Jadi sebarkan saja konten-konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang universal seperti kemanusiaan, persatuan, kedamaian, kerukunan, dan juga kolaborasi antar kelompok dan golongan. Oke, next slide. Meskipun memang agama adalah urusan pribadi ya antara kita sebagai seorang individu dengan Tuhan kita, tetapi agama juga bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Karena kita hidup di negara yang multicultural, dan masih banyak kita lihat orang-orang yang hidupnya terancam karena adanya konflik, berita-berita seperti pengerusakan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang dianggap sesat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa sangat rawan di dalam menimbulkan perasaan seperti menjadi warga kelas 2, kemudian juga mereka merasa hak-haknya sebagai warga negara itu tidak dilindungi dan tidak dijamin oleh pemerintah. Nah, ini harus kita lawan bersama-sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari media sosial juga ya. Karena itu menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleran menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kerukunan beragama. Dan usaha menjaga kerukunan beragama juga bisa dilakukan dengan cara perdamaian. Jadi jangan kita menjaga kerukunan beragama tapi malah fokusnya dengan membuat konflik-konflik. Ini tentu saja menjadi kontraproduktif ya. Antara tujuan dengan caranya itu tidak saling sejalan. Nah, kita kalau misalnya tujuannya baik, lakukanlah juga dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara perdamaian. Next slide, Mbak. Nah, cuman ketika misalnya kita diminta untuk menjalankan moderasi beragama, Islam yang moderat, apakah kemudian kita tidak boleh melakukan kritik? Tentu saja boleh. Kritik itu berbeda dengan yang namanya ujaran kebencian, berbeda juga dengan yang namanya hoax. Kritik itu bisa kritik yang membangun, bisa juga kritik yang menjatuhkan. Nah, tentu saja kita ketika misalnya ingin memberikan kritik, berikanlah kritik yang membangun, bukan kemudian kritik yang memojokkan, mempersalahkan, tanpa kemudian kita berkontribusi untuk memberikan alternatif solusi. Jadi kalau misalnya menurut kita orang lain itu atau pihak-pihak yang kita kritisi itu kurang tepat ya, kita bisa memberikan alternatif baik. Di sini saya kasih contoh yang sederhana saja ya, misalnya contoh kasusnya situasi jatuh dari sepeda. Oke, slide selanjutnya. Kita mau lihat nih, mana sih yang termasuk kritik, mana yang termasuk hoax, mana yang termasuk fitnah. Nomor 1 itu apa? Kecepatan di tikungan harus dikurangi. Itu merupakan kritik ya. Walaupun kadang orang menyampaikan kritik, caranya ada yang dengan cara yang santun, ada juga yang dengan cara yang keras. Tapi fokusnya adalah ke masalahnya. Kemudian dia memberikan solusi, kecepatan di tikungan harus dikurangi. Kemudian yang kedua, pantesan jatuh, kan sepedanya hasil nyolong. Itu adalah
hoax ya, atau berita atau fakta bohong. Bisa jadi juga merupakan fitnah. Kemudian yang ketiga, jatuh ya, sini aku bantuin obatin lukanya. Nah, ini yang merupakan perwujudan dari cinta. Ketika kita melihat ada orang lain yang terkena musibah, misalnya jatuh ya, terkena masalah, kita bantuin. Setelah kita bantuin, diobatin lukanya, barulah kita sambil memberikan kritik dengan cara yang baik. Setelah kita membantu mengobati lukanya, kita sampaikan. Makanya biar nggak jatuh, coba kalau misalnya lagi di tikungan, kecepatannya itu dikurangin. Supaya nanti pas naik sepeda lagi, nggak jatuh kayak gini. Gitu. Nah, yang nomor 4, syukurin jatuh. Matanya terlalu sipit sih, atau emang nggak bisa naik sepeda, tapi masih maksa. Biar kelihatan gaul dan keren. Nah, kata-kata seperti inilah yang kita sebut dengan yang namanya ujaran kebencian ya. Jadi bisa main ke fisik, bisa main ke menjudge kelompok-kelompok lain dengan persepsi kita sendiri. Jadi memandangnya itu secara subjektif, bukan secara objektif. Jadi di dalam KBBI, ujaran kebencian merupakan ucapan, tulisan, tingkah laku yang menyerang atau merendahkan dan diskriminatif pada seseorang atau pada kelompok-kelompok tertentu. Oke, selanjutnya. Nah, cara kita di dalam menggunakan media sosial, kemudian postingan-postingan kita, konten-konten yang kita sebarkan, itu jangan dianggap remeh karena bisa berkontribusi di dalam perwujudan perdamaian yang dibutuhkan bagi masyarakat kita. Di mana yang kita butuhkan tentu saja perdamaian yang bersifat dinamis, progresif, artinya kita lihat ke masa depan ya, dan transformatif atau adanya perubahan. Nah, perdamaian yang demikian tentunya diperoleh melalui upaya-upaya yang tidak sederhana. Kita perlu edukasi terus-menerus sehingga bisa menstimulir potensi-potensi perdamaian. Salah satu yang dilakukan ya dengan adanya webinar-webinar seperti ini. Seperti yang diperjuangkan juga oleh Pak Lutfi Rahman untuk mengkonsep adanya kurikulum dan juga mata kuliah moderasi beragama. Ini melalui upaya-upaya edukasi dan juga menghindari sikap eksklusivitas yang melahirkan sikap-sikap diskriminatif dan juga kompetitif yang tidak sehat. Nah, seperti saya merujuk di sini Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis dari Rasulullah ya di Quran surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Pada Quran surat ini yang disebut adalah manusia. Di sini tidak mengkhususkan barang siapa membunuh seorang muslim, barang siapa memelihara seorang muslim, tapi manusia. Sehingga betul-betul sangat mulia dan luhur sekali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan kemudian juga hadis dari Rasul bahwa tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saudara di sini tentu saja bukan hanya saudara yang sedarah, bukan hanya saudara kandung, tapi saudara sebagai sesama bangsa dan negara, saudara sebagai sesama manusia, saudara di dalam kemanusiaan. Itu aspeknya sangat amat luas sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi moderasi beragama dalam media sosial ini. Dan ini hanya merupakan pengantar ya untuk kemudian bisa dibahas secara lebih mendalam lagi oleh narasumber kita yang tentu saja sangat kompeten. Ustadz Lutfi Rahman. Baiklah, terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar yang telah disampaikan oleh Bu Atika sebagai dosen kita. Yang bisa saya tangkap dari pengantar beliau yaitu moderasi ini yaitu adalah sikap seimbang yang harus kita gaungkan
terutama di media sosial, yang di mana media sosial ini sangat penting dan tempat yang begitu sering kita gunakan ya. Moderasi beragama ini merupakan suatu penengah dari agar kita tidak memiliki sikap yang ekstrim dan juga mengurangi dari sikap berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidaklah baik. Dan satu lagi kata-kata beliau yang sangat yang harus garis bawah, yaitu jangan anggap remeh hal-hal yang kita unggah di media sosial. Karena yang satu hal yang kita unggah itu sangatlah berarti, dan jangan sampai hal yang kita unggah itu mengandung unsur ujaran kebencian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum dari narasumber kita, yaitu Bapak Lutfi Rahman, MSI MA, tempat tanggal lahir Kudus 25 September tahun 1987, alamat Bukit Beringin Timur 6E nomor 239 Gondorio, Ngalian, Kota Semarang. Untuk nomor HP bisa dicatat 087 749 169 212. Riwayat pendidikan beliau yaitu MTS dan MANU TBS Kudus, S1 IAIN Wali Songo Semarang, Prodi Tafsir Hadis, lulusan tahun 2010, beasiswa Kemenang RI, program khusus keilmuan Usuluddin, S2 IAIN Wali Songo Semarang dengan Prodi Etika, Islam dan Tasawuf, lulus tahun 2012 dengan beasiswa S2 Harvard Seminary, CT Amerika Serikat, spesialisasi Islamic Studies and Christian Muslim Relation, MA, lulus tahun 2015, beasiswa unggulan dikti kerjasama dengan PBNU dan Harvard Seminary USA. Untuk pendidikan non formal, yang pertama Ma'had Mambaul Ulum Pakis Pati, Ma'had Ihya Ussunah Kudus, Ma'had Mambaul Ulum Mayong Jepara. Organisasi yang beliau jalani sekarang ini yaitu Sekretaris Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo Semarang dari tahun 2020 sampai sekarang, dan sebagai anggota Lesdam NU Jawa Tengah Divisi Kerjasama Luar Negeri tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga sebagai Wakil Khatib Suriah Majelis Wakil Cabang NU Ngalian Kota Semarang tahun 2017 sampai sekarang, dan pengurus PCI NU Amerika Utara Kanada tahun 2013 sampai tahun 2016. Untuk profesi yang sedang beliau tekuni yaitu sebagai dosen. Karin, ya. Saya interupsi, dicukupkan mawon, biar tidak terlalu panjang. Kemarin sebenarnya saya lupa untuk meminta memperpendek membacanya, terlalu panjang itu. Dan ya, profesi beliau sebagai dosen di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, dan lain sebagainya yang belum bisa saya sebutkan satu-satu karena begitu banyak sekali prestasi-prestasi yang telah beliau raih. Langsung saja untuk materi selanjutnya saya silahkan kepada Bapak Lutfi Rahman. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Karin. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kolega dan sahabat saya, Mbak Atika atau Bu Atika,
ya, teman seangkatan dosen saya ini, yang saya banggakan mahasiswa peserta KKN, ya, wabil khusus kelompok KKN RDR 45. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual, ya, untuk sharing terkait dengan moderasi beragama di media sosial, ya. Salawat salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Yang peserta virtual yang berbahagia, kali ini saya akan memaparkan apa yang menjadi request dari teman-teman KKN, ya, kelompok 45. Yang kemarin itu saya kira kalian sudah join juga di kelompok 46 ya. Ya, ternyata saya nanya ke Mbak Karin, ya, ternyata tidak join, ya. Berarti materi yang berbeda itu tadi. Oke. Teman-teman sudah bisa melihat ini semua, share screen saya? Sudah, Pak. Oke, sudah, Pak. Oke. Oke, baik. Jadi saya menggunakan judul ini, ya, optimalisasi media sosial untuk narasi moderasi beragama. Oke, kita mulai dulu dari ini, ya, dari background ini, bahwa ya nanti saya akan mengulas kerangka atau perspektif moderasi beragama mungkin di pertengahan, ya. Jadi media saat ini itu tumbuh kian pesatnya, ya, sehingga bukan hanya media cetak saja, tapi sekarang kita sudah merambah ke media elektronik, ya, kemudian sampai ke internet dan sebagainya. Yang mungkin dulu belum bisa ditemui ketika saya seumuran kalian, ya, belum semarak ini, ya, belum semarak ini. Makanya saya sama Bu Atika ini generasi milenial, tapi mungkin kalau kalian yang kelahirannya 1996 ya ke atas, yaitu sudah generasi Z tadi yang sudah disampaikan juga sama Mas Abid tadi, ya, di awal. Ya. Oke, next. Lalu apa yang terjadi? Nah, era milenial dan pasca milenial, ya, kalian itu pasca milenial kalau di kategorisasinya lahir 96 ke atas, kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi. Sementara dakwah belum seutuhnya memanfaatkan ragam media yang terus berkembang. Untuk itu perlu optimalisasi komunikasi dakwah, ya, dalam hal ini konten-konten moderat, ya, ketika saya bilang mengenai dakwah tadi, melalui pemanfaatan media baru, new media, yang pada khususnya dan utamanya adalah media sosial. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi yang namanya Facebook, ya kan? Facebook itu di zaman milenial sudah itu, ya. Kemudian Instagram, kemudian Twitter, ya. Kemudian yang sekarang ini ya, konsumsinya itu adalah TikTok. Nah, itu. Kemudian kerangka teori saya adalah bahwa perkembangan media baru sebenarnya merujuk pada perubahan dalam proses produksi media, kemudian distribusi dan juga penggunaan. Media baru tidak terlepas dari beberapa aspek, diantaranya adalah digitality, kemudian interactivity, kemudian hypertextuality, kemudian dispersal dan virtuality. Nah, kita akan coba ketahui bersama aspek-aspek tersebut. Yang pertama, ya, ini sebenarnya secara praktek kalian sudah tahu semuanya. Digitality itu proses media digital diubah ke dalam bilangan sehingga keluarannya dalam bentuk sumber online, ya, digital disk atau memory drive yang akan diubah dan diterima dalam layar monitor atau dalam bentuk dalam tanda kutip hard copy. Ya, semua yang serba digital, ya, itu kemudian kalian bisa tonton, ya, kalian bisa saksikan bersama di media-media tadi. Kemudian setelah digitality, apa yang terjadi? Ada proses interactivity, aspek interactivity yang merujuk pada adanya kesempatan di mana teks dalam media mampu memberikan users untuk write back into the text. Kasusnya misalnya, ada teman yang posting di story WA, kemudian kalian balas, kalian komentari, itu adalah model write back into the text.
Ya, kemudian lagi kalau yang sudah jamak diketahui, kalian ngomentari statusnya siapa di Facebook misalnya, ya, postingan atau meme siapa dari teman-teman kalian, kemudian kalian komentari, itu namanya write back into the text. Ya, kalian menulis balik atau mengomentari dari teks yang ada di media. Kemudian hypertextuality, teks di media tidak menggambarkan realitas sesungguhnya, bahkan sengaja dikesankan atau wow, ya. Jadi WOW, nah itu biasanya memang sengaja dibuat di media. Saya kasih contoh yang simpel saja. Okay. Ya, kalian sering nggak mempermak foto kalian ya, dengan kamera 360 misalnya. Ini adalah bentuk-bentuk hypertextuality ya. Ya, jadi bukan hanya kamera saja, info sengaja dibesar-besarkan ya kan dengan apa namanya, dengan highlight judul yang bombastis misalnya. Ya, itu nantinya terbentuk yang namanya hipertekstualitas. Nah ini yang sering sekali kita temui di media. Apa Pak akibatnya dari hipertekstuality? Kalau kalian tidak jernih dalam membacanya, tidak kritis dalam membacanya, kalian bisa terjebak dengan hipertekstualitas tadi. Yang biasanya digunakan contoh dalam konsep hipertekstualitas ini adalah iklan, ya, pakai apa namanya facial wash misalnya, pencuci muka, kemudian kulit yang asalnya hitam kemudian jadi putih. Nah, ini kan lebay sekali. Ya, lebih sekali. Nah, itu kalian bisa kiaskan atau analogikan dalam berbagai bentuk informasi, berbagai bentuk postingan yang ada di media sosial. Itu sudah sangat sekali jamak terjadi. Kemudian dispersal, media baru lebih kepada proses produksi dan distribusi media menjadi decentralized, ya, tidak lagi terpusat dan mengandalkan keaktifan individu. Nah, ini bagi kalian yang merupakan apa namanya, ahli bikin konten, tentu saja YouTube kita itu memberikan ruang yang sangat luas. Demikian juga Instagram kalian, demikian juga kalau kalian yang sudah punya TikTok dan sebagainya, itu terserah kalian mau memproduksi apa saja, video, ya, kemudian gambar kalian posting sana sini, itu sudah sangat apa namanya, bebas sekali. Jadi istilahnya adalah decentralized, ya, tidak lagi terpusat. Kalian tidak terkekang oleh keputusan dari Kominfo misalnya, nah, misalnya itu, dan kalian bebas, ya. Nah, tentunya asal kontennya adalah konten yang positif, ya. Oke, nah ini semuanya tadi adalah bagian dari new media, media baru, ya. Semuanya itu adalah new media. Oke, saya ini saja. Nah, lalu apa bahayanya? Ya, lalu apa bahayanya? Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini. Ya, istilah ini sudah sangat jamak kalian ketahui, sudah banyak yang tahu istilah ini, ya. Tadi saya katakan bahwa generasi milenial itu ya seumuran dengan saya lah, ya, 1980-an sampai 1995. Ya, saya kelahiran 1987. Ya, jadi saya masih generasi ini. Tapi kalau yang kelahirannya tahun 96 hingga 2015, maka dia dikatakan generasi Z atau pasca milenial. Nah, apa bahayanya dengan aspek-aspek yang ada dalam media tadi? Saya katakan ada apa tadi? Hypertextuality, kemudian dispersal, kemudian apa namanya, digitality, kemudian interactivity. Nah, ini kalian baca ini, jebakan ideologi radikal, dan ini adalah fakta media. Ini postingan yang sudah lama, tahun 2018. Penularan ideologi radikal terbesar melalui medsos. Kalian lihat itu, ada Densus yang menangkap 2 orang teroris. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bersama bahwa media sosial itu menjadi lahan subur untuk menyemai paham-paham radikal. Karena apa, Pak? Karena medsos itu tidak ada gurunya. Kalian misalnya googling ajaran siapa, ya, ajaran agama tentang apa misalnya, bebas sekali kalian bisa dapatkan di Google tadi. Nah, cuma tadi bahayanya, kalian bisa saja terjebak ajaran-ajaran Islam yang bukan merupakan ajaran yang mengajak kalian kepada
ajaran-ajaran yang damai dalam Islam. Alih-alih malah kalian terjebak dengan ideologi radikal yang ada di dalamnya, dan itu sangat berbahaya. Nah, ini beritanya tadi ya. Ini beritanya tadi. Oke, saya lewat. Nah, ini yang kedua. Ya. Nurdania menyesal telah yakinkan keluarganya ke Suriah. Kalian bisa bayangkan ya, anak yang baru belasan tahun ya, itu mampu meyakinkan keluarganya untuk sama-sama pergi ke Syria. Ya, ke Suriah. Untuk apa, Pak? Untuk bergabung dengan ISIS. Ya. Jadi ini saya dapatkan ini dari Mbak Alisa Wahid, ya, koordinator Gus Durian nasional. Ya, apa yang terjadi dengan Nurdania ini? Yang terjadi adalah Nurdania itu terjebak dengan iming-iming dari ideologi radikal. Dia diminta untuk datang ke Syria sambil ngajak keluarganya, kemudian nanti kalau di sana mereka akan bertemu, kemudian diberikan kesejahteraan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka sudah sampai di Syria dan yang terjadi itu adalah sebaliknya. Maaf, jadi Nurdania ini justru malah mau dijadikan budak seks oleh kelompok ISIS. Ya, sangat ironis. Jadi ideologi radikal itu sifatnya itu menjebak, jangan salah ya. Ini kalian baca di screen ini, tulisan kecil ini. Nurdania meyakinkan seluruh keluarganya pergi ke Raqqa untuk tinggal di kekhalifahan. Ayah dan pamannya kini dipenjara karena pelanggaran terorisme. Luar biasa, mengerikan ya. Nah, sekarang saya baru menjelaskan mengenai pentingnya moderasi beragama. Nah, ini ya. Apa sih Pak moderasi beragama? Ya, jadi maknanya adalah rasa, ya, kemudian fikir dan laku ataupun sikap untuk berada di tengah-tengah di antara dua pendulum ekstrim. Yang pertama ekstrim kanan, yang kedua ekstrim kiri. Atau di balik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini harus teman-teman ketahui ya. Nah, apa yang perlu diketahui dari ini? Ekstrim kanan itu adalah orang-orang yang cenderung overdosis dalam beragama. Sini, pihak sini ya. Jadi dia terlalu ke kanan sehingga dikatakan ekstrim. Dan yang satu, dia cenderung ke kiri sehingga dia dikatakan ekstrim. Maka yang diminta oleh ajaran agama itu sebenarnya yang di tengah-tengah ini. Ya, bukan kanan, bukan kiri. Lalu apa itu ciri-ciri dari ekstrim kanan? Orang-orang yang ekstrim kanan itu adalah orang-orang yang cenderung overdosis dalam beragama. Ya, orang yang overdosis dalam beragama itu bisa jadi orang tersebut akhirnya linglung, ya, kemudian bahkan bisa sampai meninggal, ya kan, orang yang overdosis itu. Kemudian contohnya lagi, salah satu kriterianya adalah saya ngutip dari syairnya Gus Dur ya, seneng ngafirke marang liyane kafire dewe kadikateke. Nah ini ya, jadi orang tersebut itu suka mengkafirkan orang lain padahal dalam dirinya itu ada noktah atau noda-noda kekafiran. Kata kafir itu artinya kan kafaroyak furu kufron, itu artinya menutupi. Nah, kemudian ketemu juga dengan istilah dalam bahasa Inggris itu adalah cover ya, cover buku itu artinya menutupi kan, hampir sama. Orang yang kafir itu adalah orang yang cenderung tertutup hatinya untuk menerima keimanan, ya, keesaan Tuhan misalnya, itu kafir. Nah, orang yang suka mengkafirkan ini dia tidak sadar bahwa banyak noktah dalam dirinya yang menutupi hatinya juga. Makanya orang-orang yang suka mengkafirkan itu biasanya orang-orang yang keras. Nah ini. Terus kemudian orang yang ekstrim kanan itu biasanya suka merampas hak prerogatif Allah. Apa Pak maksudnya hak prerogatif Gusti Allah? Hak prerogatif Gusti Allah itu adalah memutuskan seseorang kafir atau tidak. Ya, memutuskan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, orang-orang yang ekstrem kanan ini sukanya adalah kamu nanti masuk neraka. Ya, kamu tidak akan masuk surga. Gusti Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini adalah contoh dari kriteria orang-orang yang terhinggapi penyakit ekstrem kanan. Ada cerita
yang saya dapatkan dari kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat itu mungkin kalau ada teman-teman dari HMC IAT, dari teman-teman IAT maksud saya, jurusan IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, ya, tahu bahwa kisah Israiliyat itu adalah narasi cerita yang disisipkan dalam penafsiran Al-Quran yang bersumber dari Bani Israel. Nah, itu namanya kisah Israiliyat. Nah, kisah Israiliyat ini terbagi menjadi beberapa, yang salah satunya dibolehkan apabila memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Ya. Salah satunya ada cerita dari dua sahabat di zaman Nabiullah Musa. Sahabat yang pertama itu adalah orang yang suka beribadah, ahli ibadah. Yang kedua adalah orang yang suka bermaksiat. Ini kakak adik kebetulan. Ya. Yang ahli ibadah ini pada satu waktu dia sudah tidak betah karena harus terus mengingatkan adiknya, ya, yang ahli maksiat tadi. Kemudian si ahli ibadah ini sampai pada titik jenuhnya, titik kesalnya untuk mengingatkan si ahli maksiat tadi, saudaranya tadi. Kemudian sampai dia mengucapkan sumpah serapah. Ya, sumpah serapahnya begini, demi Allah, ya, Allah tidak akan sekalipun mengampuni dirimu, ya, dan Allah tidak akan menerimamu di surga. Artinya kamu akan masuk neraka. Ya, singkat cerita dari kisah Israiliyat ini adalah ketika mereka dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, digiring oleh para malaikat, ya, yang terjadi adalah justru yang ahli ibadah ini malah dimasukkan ke neraka, sedangkan yang ahli maksiat ini yang dimasukkan ke surga. Apa Pak maknanya? Apakah berarti bahwa pesannya adalah ahli maksiat, mari kita maksiat dulu kemudian nanti tobat? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir, non-muslim sekalipun, kita punya paham bahwa Gusti Allah itu zat yang maha berkehendak, ya, zat yang maha berkuasa. Kali saja Gusti Allah menghendaki seseorang yang asalnya kafir, ahli maksiat, non-muslim sekalipun, di akhir hayatnya dia diberi hidayah. Jadi konsep hidayah dalam Islam itu membuka diri kita untuk terbuka kepada non-muslim sekalipun. Ya, jadi ini teman-teman harus pahami ini. Ya, sedangkan kita, ya, orang yang bertakwa misalnya, kita beriman, kita berislam, kita tidak ada jaminan. Kita tidak ada jaminan bahwa nantinya kita itu bisa selamanya baik sampai akhir hayat. Tidak. Kalian pernah dengar yang konon katanya ketika Barseso ini melihat, ya, cukup, jadi hanya dengan nengok ke atas gini langsung mata bisa melihat aras, ya, saking saktinya, ya. Itu adalah salah satu walinya Gusti Allah di zamannya Nabi Musa. Tapi naudzubillah, ketika akhir hayat dia justru malah menjadi apa ya, istilah itu adalah dia menjadi pengabdi setan, ya, jadi pengabdi setan karena dia menerima ajakan setan. Dia akan dibantu, dia sudah melakukan beberapa kemaksiatan di akhir hayatnya. Pertama dia mabuk-mabukan, kemudian dia memperkosa seorang wanita, kemudian di akhir, ya, ketika dia dirajam sama orang Bani Israel, dia diminta oleh setan, kamu iyain saja kalau kamu mau saya bantu. Kemudian dia manggut gini kan, mengiyakan, langsung setelah itu dia mati. Ya, bayangkan ya, seorang wali di akhir hayatnya itu malah su'ul khotimah. Nah, ini juga gambaran bagi kita bahwa ahli ibadah di dunia, ya, kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Lalu apa Pak yang menjadikan ahli ibadah tadi dimasukkan ke neraka? Ya, dalam analisa kitab tafsir menyebutkan bahwa orang yang ahli ibadah tadi itu punya dua penyakit. Ya, penyakit yang pertama adalah ujub, bangga diri terhadap amal ibadahnya. Yang kedua, dia punya penyakit karena dia merampas hak prerogatifnya Gusti Allah.
memutuskan seseorang surga atau neraka, menganggap seseorang kafir atau tidak, itu adalah bagian dari putusannya Tuhan, ya, bukan putusannya dia. Oke, kemudian ekstrem kiri itu gimana, Pak? Ekstrem kiri itu adalah orang yang cenderung tercerabut dan menjadi abai terhadap ajaran agama, hanya mementingkan aspek esoteris agama, sama sekali acuh terhadap aspek eksoteris. Saya perlu jelaskan aspek esoteris. Aspek esoteris agama itu adalah aspek batiniah, ya. Kemudian aspek eksoteris itu adalah sifatnya yang lahiriah. Jadi kalau esoteris agama misalnya ada orang yang, contoh dari yang kedua ini ya, contohnya adalah apabila ada seseorang yang menyatakan bahwa saya tidak perlu sholat, ya, saya muslim tapi saya tidak perlu sholat. Kenapa kok gitu? Kenapa nggak mau sholat? Karena sholat itu gimana doa? Sholat. Jadi kalau saya berdoa saja nggak usah sholat. Ini adalah orang yang sudah salah kaprah, ya, dengan dalih as-sholah bimakna ad-doa, sebenarnya dia itu malas melaksanakan sholat. Dan ini orang-orang yang berbahaya juga. Ini ekstrem kiri itu adalah untuk menyebutkan istilah orang-orang yang cenderung liberal dalam beragama. Ya. Terus saya masih ingat dulu ketika saya semester keempat, ya, waktu di tafsir hadis Usuluddin, itu berbarengan dengan itu tahun 2007 ada salah satu IAIN di Indonesia yang ketika mengadakan ospek atau sekarang itu namanya PBAK, ya, itu salah seorang senior itu bilang gini ke para juniornya, ya, di salah satu jurusan di IAIN di Indonesia, kalian berada di area bebas Tuhan, ya, mari kita pekikkan anjingku akbar daripada Allahu Akbar. Ya, luar biasa ngeri ini dulu. Ini dulu sempat viral. Kalian kalau mau cari di YouTube itu masih ada. Saya yakin masih ada itu. Nah, itu diminta memekikkan anjingku akbar daripada Allahu Akbar. Ini kan ngawur sekali. Ya, ironis sekali. Mahasiswa Muslim di IAIN malah ngawur dalam beragama. Ini adalah contoh-contoh dari ekstrem kiri yang juga harus dihindari. Oke, selanjutnya. Nah, orang dikatakan moderat dalam beragama itu apa saja? Nah, ini. Nah, yang pertama adalah dia memiliki komitmen kebangsaan yang baik. Nasionalisme tadi sudah disebutkan sama Bu Atika. Ya. Dia adalah bagian dari orang-orang yang menjunjung tinggi rasa cinta tanah air, bukannya malah ngompor-ngompori, ya, dengan paham khilafah misalnya. Dengan paham syariat Islam, mari kita ganti sistem Indonesia dengan syariat Islam. Nah ini, kalau kalian ketemu dengan orang-orang semacam ini, pastikan bahwa dia itu bukan orang yang moderat dalam beragama. Ya, kemudian orang yang moderat dalam beragama itu adalah orang-orang yang anti kekerasan. Apabila ada kalian dan salah satu dari kalian, misalnya, naudzubillah ya, semoga tidak ada, itu masih suka gontok-gontokan, ya, masih suka berantem, bertengkar, itu adalah orang-orang yang juga tidak moderat. Nah, itu berarti dia masih menyukai kekerasan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah orang yang toleran, ya, menjunjung tinggi dan mempraktekkan sikap toleransi baik kepada orang yang intraagama. Intraagama itu misalnya Sunni sama Syiah, ya, itu intraagama, sama-sama Muslim, ataupun inter atau antar umat beragama. Nah, itu juga penting. Kemudian dia akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Ya, dia menerima terhadap budaya-budaya lokal. Misalnya ada teman-teman yang mempercayai mengenai mimpi, ya, tidak lantas dianggap bahwa itu syirik, ya, sesat dan sebagainya. Ada tradisi berjanjenan, ya, kemudian dia mudah mengkafir sesatkan, ya, membid'ah sesatkan orang-orang yang melakukan praktek budaya tersebut, maka orang-orang tersebut berarti bukan orang yang akomodatif. Ya, dia masih suka mengkafir sesatkan kepada tradisi budaya lokal. Nah ini. Oke, kemudian, nah ini tantangannya adalah ini. Bersikap moderat dalam beragama di era milenial dan pasca milenial, ya, berhadapan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Ya, sikap ini berarti menyesuaikan diri dengan perkembangan perangkat yang terus berkembang pesat, juga dituntut, ya, dapat diakses dengan cepat dengan konten menarik dalam bentuk digital.
Nah, intinya itu bahwa kalau kita mau mengembangkan sikap moderat dalam beragama di konteks media sosial, maka perlu ini ya, kita perlu pengetahuan tentang media sosial juga. Ya, saya kira UIN Wali Songo ya sudah turut serta dalam menyebarkan konten-konten positif. Ya, saya sendiri dulu yang mengkoordinir mahasiswa KKN dan teman-teman mahasiswa baru untuk menyebarkan tagline moderasi beragama tahun 2020 ya maaf 2020 yang pada waktu itu kita diberi penghargaan oleh MURI ya karena kita menyebarkan konten moderasi beragama terbanyak di media sosial. Kemudian urgensinya apa sih moderasi beragama di zaman now ya. Generasi milenial sama generasi Z itu masih dianggap rentan untuk terkena paham ekstremisme keagamaan tadi ya. Contohnya seperti Dania tadi, Nur Dania tadi. Ya, kemudian fenomena hijrah yang dipahami secara sempit. Hijrah itu diartikan kan hanya move kan, berpindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu namanya move on. Ya, hijrah itu artinya move on sebenarnya. Move on itu bukan hanya masalah mantan saja ya teman-teman ya. Jadi move on itu masalah mental ya, masalah mental dalam diri. Nah, dipahami sempit di mana Pak? Ya teman-teman mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu pernah dengar salah satu ex personil Noah itu menganggap musik itu haram. Ya, saya yakin kalian mendengarkan itu di berita-berita. Nah, ini kan akhirnya jadi apa ya? Menjadikan Islam semakin ditakuti. Ya, kalau ada peristiwa-peristiwa semacam ini ya, hijrah itu hanya menjadikan seseorang memiliki pandangan yang sempit, mengartikan bahwa musik itu haram, ya kan? Padahal dia asalnya adalah seorang personil musik. Nah, ini berbahaya kalau dia tidak belajar secara mendalam ya dalam proses hijrahnya, kemudian ketemu dengan ustadz yang salah. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian lagi pencatian jati diri yang mereka dianggap masih labil sehingga mudah dipengaruhi dan perlunya penguatan pemahaman moderasi beragama. Saya singkat MB. Nah, tentunya kalian semua tahu bahwa perkembangan media sosial itu memudahkan akses atau belajar instan, kemudian medsos lahan subur untuk menyemai paham ekstremisme keagamaan. Ya. Saya perlu ceritakan ya, saya bulan Mei, bulan Juli lalu diajak Balai Litbang Kementerian Agama dari Semarang itu untuk melakukan penelitian di Rembang. Ya, khususnya saya meneliti tentang Gus Baha. Ya, dengan penelitian ini saya tahu bahwa banyak media-media sosial ataupun media televisi itu dikuasai oleh orang-orang yang berpaham radikal. Dan dananya mereka pun jauh di atas dana dari media-media yang dikuasai oleh golongan dari organisasi yang moderat, jauh sekali ya, bermiliar-miliar konon katanya. Dan kita yang teman-teman dari NU misalnya, dari Muhammadiyah yang pengembangan pemikiran yang moderat, ini hanya bisa melakukan monetisasi dari YouTube yang ada, ya, menghasilkan uang yang tidak seberapa banyaknya dari YouTube yang ada. Sementara mereka itu dananya sudah miliar-miliaran. Ya, maka tidak heran bahwa kewaspadaan kita terhadap ideologi radikal yang ada di media sosial ya harus kita tanamkan. Bukti bahwa tadi ada berita ya mengenai ideologi radikal itu sangat tersemai dalam media sosial. Kemudian contoh dari Nur Dania tadi yang dia bisa terjebak untuk ikut ke ISIS ya, gara-gara iming-iming yang ada di media sosial, ini juga patut kita waspadai bersama. Oke, next. Lalu langkah-langkahnya apa Pak? Menyemai moderasi beragama di media sosial. Nah ini, kita memaksimalkan posting narasi, meme dan video yang pada muaranya isinya adalah moderasi beragama. Ya, kita bisa misalnya membuat video yang di dalamnya itu merupakan interaksi antara
Muslim Kristen, ya, Muslim Hindu dan sebagainya. Nah, siswa dari UIN Wali Songo dengan UKSW misalnya, atau Unika Sugiya Pranoto, ya, Universitas Katolik Sugiya Pranoto dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lain. Kemudian dialog antar tokoh agama. Nah, ini adalah salah satu contoh dari apabila kita bisa memposting berita-berita maupun video tentang dialog-dialog itu, maka itu menarik. Kemudian komunikasi viral, replikasi konten moderat. Ya, misalnya siapa? Ceramahnya Buya Syafi'i Ma'arif, atau mungkin statement yang moderat dari Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh dari Muhammadiyah, tokoh sepuh dari Muhammadiyah, itu kalian repost misalnya. Atau mungkin kalau dalam konteks NU, ya Gus Nadir Syah Hussein, ya, PCINU, Suriah PCINU Australia, New Zealand. Nah, ini Gus Nadir Syah itu punya jargon yang cukup viral, namanya adalah triple S, ya, 3S. Apa Pak itu Pak? Saring sebelum sharing dalam bermedia. Nah, ini penting. Nah, ini namanya kita mereplikasi konten moderat yang ada, ya, dari tokoh-tokoh kita misalnya. Ini dalam ini salah satu kurikulumnya dari LP2M adalah kalian diminta untuk membuat video, kan. Bagaimana narasi yang moderat itu bisa disampaikan melalui video yang ada, Instagram dan sebagainya, YouTube, ya kan, kemudian Facebook. Nah, bagi teman-teman yang punya kelebihan bisa membuat aplikasi, maka tidak ada salahnya apabila kalian membuat aplikasi yang nantinya bisa untuk menyokong atau mensupport ke konten-konten narasi moderasi beragama. Lalu yang perlu kita lakukan adalah, ya, kita sebagai Muslim, ya, ini perlu melakukan ini fikih medsos, ya, fikih media sosial. Fikih itu jangan lantas dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya bersifat hukum, ya. Fikih itu memang sudah menjadi istilah yang baku, menjadi keilmuan dalam bidang, salah satu di bidang syariah yang hubungannya dengan pengetahuan mengenai hukum halal haram, ya kan, ribah dan sebagainya, kemudian hubungannya dengan muamalah, ya. Tapi fikih itu juga harus kalian pahami dalam garis besarnya. Fikih itu artinya memahami, ya. Fikih itu dari kata bahasa Arab faqaha yafqahu, faqiha yafqahu, faqiha yafqahu fikhan. Nah, itu artinya memahami sebelum artinya menjadi keilmuan yang baku tadi. Jadi fikih medsos itu artinya kalian harus paham medsos. Nah, apa yang harus dilakukan? Lakukanlah hal yang benar dan jelas, kemudian imbangilah perlakuan buruk dengan tindakan baik, ya, kemudian bergaullah dengan manusia yang baik akhlaknya. Ya, dalam konteks media ini perlu kita tanamkan. Kalian tahu ini sebenarnya itu dari hadis, ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, dalam bermedia sosial kita diminta untuk bertakwa. Bertakwa itu berarti apa, Pak? Jangan suka nyebar berita yang bohong, ya kan? Itu berarti hal yang benar dan jelas. Jangan suka nyebar hal yang nggak jelas. Kalian sudah tahu bahwa yang kalian akan repost itu adalah sumbernya nggak jelas. Kalian paksakan untuk repost. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang lebih tahu, kemudian dia mengomentari bahwa itu nggak benar. Nah, ini kan berarti ini adalah bukti dari ketidakjelasan kita dalam melakukan tabayun dari informasi yang kita posting. Maka saya kira konteks dari sharing sebelum sharing ini menemukan momennya ketika kalian berhadapan langsung dengan informasi-informasi yang sangat banyak di media. Kalau kalian sudah tahu bahwa apa yang kalian posting itu salah, ya, kalian harus take down itu. Ya, kemudian dengan meminta maaf misalnya bahwa kalian itu melakukan kesalahan. Nah, itu adalah tindakan yang baik, ya, tindakan yang baik. Kalian disuruh bergaul dengan manusia yang baik itu artinya adalah ketika kalian berada di komunitas media sosial yang misalnya banyak menyebarkan hoax, maka hindari untuk berteman dengan mereka. Kalian berteman dengan orang yang suka provokasi di media sosial, hindari berteman dengan mereka juga. Nah, konten narasinya, ya, dalam
misalnya kalian tertarik untuk menjalankan kampanye moderasi beragama, maka paling tidak inilah ya, kalian bisa posting tentang bagaimana tema meneguhkan komitmen kebangsaan, mengajak untuk bersikap toleran, ya, menumbuhkan sikap ramah dan anti kekerasan, kemudian memberikan ajakan untuk bersikap atau akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi teman-teman semua, kita semua ini itu adalah, nah ini ya, kita semua ini itu harusnya sudah paham dan sadar mengenai ini. Ya, literasi media. Ya, kita harus melek terhadap media, jangan mau kalian hanya melihat informasi, kemudian kalian anggap bahwa itu adalah informasi, semua informasi itu adalah benar. Ya. Lakukan klarifikasi, lakukan validasi terhadap informasi yang kalian dapat. Benar tidak ini? Kebanyakan orang itu terjebak dengan ini, hanya sekedar posting, ya, kemudian sambil lalu, ternyata postingannya itu tidak benar, bahkan malah isinya fitnah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, karakter tawazun. Ya, tawazun ini adalah nilai, salah satu nilai dalam moderasi beragama. Apa Pak artinya Pak? Orang yang tawazun itu adalah orang yang senantiasa penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Tawazun itu dari kata wazana yazinu. Ya, yang berarti nanti ketemu dengan kata mizan. Mizan itu artinya timbangan. Ya, berarti wazana yazinu itu berarti orang yang menimbang. Nah, itu. Jadi hati-hati sekali dalam bermedia sosial, itu adalah bukti dari kalian melakukan moderasi beragama dalam hal media sosial. Kemudian yang terakhir adalah jadilah santri. Ya, santri itu bagi saya kumpulan dari dua kata. Ya, dua kata. San yang berarti matahari, kemudian tri yang berarti pohon. Artinya apa Pak? Dalam konteks bermedia sosial dan juga bermasyarakat, jadilah seseorang yang selalu mencerahkan, ibarat matahari, dan jadilah seseorang yang meneduhkan, ibarat pohon. Ya, memberikan buah kemanfaatan kepada yang lain. Ya, ini adalah bagian dari semangat dan karakter moderasi beragama di era media sosial. Jangan malah menjadi orang yang suka merusui, ya, suka menjadi kompor bagi orang lain dan grup-grup kelompok yang lain. Oke, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Mungkin kita bisa sesi Q&A, ya, pertanyaan dan diskusi di sesi berikut. Silakan Mbak. Terima kasih. Terima kasih kepada selanjutnya kami buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya terpilih. Nanti ada untuk para penanya akan ada giveaway dari kelompok kami. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang bertanya melalui chat. Bisa disampaikan secara langsung. Ada Mas Muhammad Reza Fahrudin. Halo Mbak Karin, ini mau dibacakan dulu atau ya melalui moderator kan tentunya kan gitu. Dibacakan pertanyaan yang akan dibahas atau gimana ini? Silakan. Ya, akan saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Mas Muhammad Reza Fahrudin, yaitu selamat siang, izin bertanya,
apa ajaran moderasi beragama dan apa yang dimaksud dengan modernisasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mau langsung dijawab setiap satu pertanyaan atau? Oke, ya saya jawab ya. Saya jawab dulu aja nanti dilanjutkan lagi. Jadi teman-teman harus pahami bersama bahwa istilah moderasi beragama sama modernisasi beragama itu dua hal yang berbeda ya. Kalau moderasi beragama itu tadi kita berada di tengah ya, bukan berada di pinggir ya, baik pinggir kanan maupun pinggir kiri. Jadi kita berada di tengah-tengah ini ya. Nah, biasanya orang-orang yang berada di tengah ini sering sekali dianggap orang-orang yang nggak jelas. Ya, biasanya gitu. Ya, biasanya gitu. Padahal itu salah. Ya, itu salah. Jadi kalau kalian pemahamannya adalah moderasi beragama, itu jangan disamakan dengan konsep halal haram. Ya. Gimana Pak maksudnya? Kalau dalam konsep halal haram, ya halal itu jelas ada di kanan, haram itu jelas ada di kiri. Ini misalnya ya. Nah, orang yang berada di tengah-tengah di antara konsep halal haram itu adalah orang yang nggak jelas. Ya. Karena berdasarkan hadis Nabi itu, ya ada hadisnya kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya, halal itu adalah perkara yang jelas, haram itu perkara yang jelas, dan di antara keduanya itu ada sesuatu yang syubhat. Ya, istilah kita itu syubhat. Jadi kalau kalian persamakan paradigma berpikir bahwa moderasi beragama itu adalah konsep di antara halal dan haram, maka itu salah total. Ya. Dan kalian akan diantarkan pada pemikiran bahwa moderasi beragama itu enggak jelas. Itu pemahaman. Nah, itu adalah halal haram. Moderat itu kita memancangkan diri untuk berada di tengah dari dua hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau tadi hubungannya dengan konsep halal haram, itu jelas yang kanan itu yang boleh, kiri nggak boleh. Nah, itu harus dibedakan. Nah, ini biasanya saya mendapatkan pertanyaan semacam ini di beberapa mahasiswa KKN sebelumnya. Pak, bukannya moderasi beragama itu justru malah menjadikan orang yang beragama malah nggak jelas, Pak ya, karena dia berada di tengah. Nah, ini maka perlu saya sampaikan kembali bahwa kalau pemahaman kalian ya terkonsepsi oleh pemahaman halal haram, maka itu jelas kalian cara pemikiran yang salah. Nah, maka harus dibenarkan. Jadi tadi pemikirannya adalah kanan itu salah, kiri salah. Maka yang dibenarkan itu adalah yang di tengah. Kalian tadi sudah melihat kan bagaimana konsepsi ekstrim kanan, orang yang suka ngafir ke marang liyane, orang yang overdosis, sedangkan orang yang di kiri itu adalah orang yang cenderung liberal. Ya, nggak mau sholat, ya dibilang bahwa saya sudah berdoa, sudah cukup lah ya. Ya, dan itu sudah cukup bagi saya. Nah, ini kan berbahaya. Kemudian bilang anjinghu akbar daripada Allahu akbar, ini kan ngawur. Ya, ini kan ngawur. Nah, maka dua hal ini tidak boleh. Nah, sedangkan kalau modernisasi itu berarti melakukan pembaharuan, ya, merejuvinasi, ya, meremejakan kembali, memperbaharui kembali nilai-nilai dalam beragama. Itu hal yang berbeda nih, dalam hal yang berbeda. Boleh jadi moderasi beragama ini bagian dari diskursus modernisasi beragama. Ya, jadi bisa masuk dalam itu. Tapi modernisasi beragama tidak lantas harus diartikan bahwa itu adalah modernisasi. Jadi modernisasi itu adalah yang dulunya usang, kemudian kita perbaharui kembali. Itu namanya modernisasi beragama. Ya kan? Tapi kalau moderasi beragama yang asalnya ekstrim kanan, ekstrim kiri, maka kita usahakan untuk berada di tengah, itu namanya moderasi. Nah, bedakan ya, modernisasi dari kata modern, ya, kemudian mendapatkan akhiran isasi, itu berarti ada proses memodernkan. Ya, tapi kalau moderasi itu adalah proses untuk menjadikan sikap, laku, dan pikir seseorang menjadi berada di tengah, ya, moderate.
Nah, itu bedanya. Oke, silakan. Terima kasih. Ada Pak Lutfi. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Novita Rahmaniah. Assalamualaikum. Izin bertanya, nggih Pak Bu. Berarti ini terkait permasalah keberagaman masih seringkali terjadi konflik atau perdebatan di kalangan masyarakat. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkan wawasan terkait moderasi beragama berbasis multikultural dan multireligius, yang mana di lingkungan tersebut masyarakat yang masih sering mengalami konflik atau perdebatan. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Bu Atika lebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengarkah? Terdengar. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya tentang permasalahan keberagamaan ya, yang masih sering terjadi konflik atau perdebatan di kalangan masyarakat. Gimana sih cara kita mengembangkan wawasan terkait moderasi beragama berbasis multikultural dan multireligius, yang mana lingkungan tersebut masyarakatnya masih sering mengalami konflik atau perdebatan. Jadi sebetulnya konflik-konflik atau perdebatan itu terjadi karena kita belum saling memahami. Maksudnya gini, kita tidak mencoba untuk mengerti sudut pandang atau cara berpikir orang lain yang mungkin mereka itu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kita. Nah, itu kan mungkin saja terjadi ya, karena namanya manusia itu nggak mungkin kemudian pemikirannya itu semuanya sama antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, ini juga saya alami ketika di UIN Wali Songo ya. Ketika di UIN Wali Songo, saya ketemu dengan teman-teman dari kelompok yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita diskusi mencari tahu sudut pandangnya mereka, termasuk juga walaupun kita nggak harus ikut-ikutan ya, seperti sama yang mungkin pemikirannya liberal, kemudian agak sekuler dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa dengan cara berdiskusi dengan mereka, paling tidak hanya untuk tahu dulu sudut pandangnya mereka itu seperti apa sih. Kemudian karena kita di PTKIN, di mana PTKIN itu kan juga sebagai institusi pendidikan yang harus menyuarakan konten-konten moderasi beragama ya, terutama melalui ruang-ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang memang sangat deras sekali. Jadi percepatan arus informasi di media sosial sangat sulit untuk kita bendung. Nah, di sini fungsi dan peran dari PTKIN termasuk juga sivitas akademiknya, baik itu dosennya, mahasiswanya, itu harus jadi penyeimbang dari arus informasi ini. Nah, penyeimbang yang dimaksud di sini ya adalah kontranarasi untuk melahirkan framing beragama yang substantif sesuai dengan ajaran esensi agama, yaitu yang moderat, toleran, penuh kasih sayang antar sesama manusia, apapun latar belakang mereka. Nah, itu yang harus kita lakukan dengan bersama-sama, dengan berjamaah ya. Karena kalau misalnya kita lakukan bersama-sama secara berjamaah itu akan lebih memberikan dampak sosial yang luas dan mengena di masyarakat kita, apalagi dengan menggunakan teknologi informasi. Dan juga berkolaborasi dengan anak-anak muda seperti kita sekarang ya, berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang KKN. Tentu saja itu akan bisa mendeterminasi dan juga mendisiplinkan kehidupan keagamaan yang harus dikuasai oleh narasi-narasi keagamaan berbasis moderasi beragama. Nah, mungkin itu jawaban dari saya ya. Kemudian juga ketika menggunakan sosial media, kita sebarkan konten-konten yang memang mendukung upaya terciptanya gagasan-gagasan
moderasi beragama ini, baik itu di YouTube, kemudian mungkin ada yang teman-teman mahasiswa sekalian jadi YouTuber, kemudian di fanspage Facebook, Twitter, Instagram. Nah, itu bisa di show up gitu ya, mengenai kajian-kajian ataupun riset-riset tentang kerukunan umat beragama. Kita juga bisa mungkin mencari tahu juga dari peneliti-peneliti keagamaan ya. Kebetulan saya juga ada Om, beliau juga peneliti tentang keagamaan ya di Kemenak. Nah, itu juga kita bisa mencari tahu supaya kita tuh pemahamannya nggak cuman pemahaman-pemahaman awam saja tanpa kita menggali lebih jauh mengenai kajian-kajian tersebut. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Lutfi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Atika. Ya, saya tambahin. Jadi sebenarnya kalau ngaji tentang moderasi beragama itu harus memang teman-teman mengetahui bahwa kita semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Ya. Ada salah satu hadis qudsi yang cukup populer ya di kalangan para ahli sufi. Itu hadis qudsi berbilang begini. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an urafa ya fa khalaqtul khalqa fabihi arafuni. Ya. Saya Tuhan ini adalah kanzan mahfiyan, sebagai perbendaharaan atau harta karun yang terpendam. Ya. Kemudian saya ingin diketahui oleh banyak orang sehingga saya menciptakan makhluk. Ya. Artinya apa, Pak? Artinya bahwa makhluk ya, alam raya seisinya ini adalah bagian dari manifestasi keindahan Tuhan. Ya. Berbagai ragam budaya yang ada, ya, orang-orang yang banyak sekali dengan ragam suku, ragam agama, ya, kemudian ribuan bahasa yang ada. Ini semuanya adalah bagian dari tanda-tanda keindahan Tuhan, ya kan? Ciptaan manusia dibuat berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian juga hewan. Ya, alam semesta memiliki banyak ragamnya di dalamnya. Ini adalah bagian dari keindahan dan wujud kekayaan Tuhan. Lalu apa, Pak, hubungannya dengan moderasi beragama? Maka kita harus sadar untuk menjaga perbedaan dan kekayaan tersebut, keindahan tersebut. Kalau dalam istilah tasawuf atau sufi, itu Allah memiliki manifestasi. Ya, Allah memiliki perwujudan. Ya, manifestasi itu contohnya begini. Ketika kalian berada di Zoom, ya, apa yang ada di layar kalian itu bukan kalian. Ya, itu adalah tampilan dari manifestasi tadi. Ya, Mbak Karin yang sekarang ada di Zoom, Bu Atika yang ada di Zoom. Yang ada di Zoom itu bukan diri kalian kan. Diri kalian kan yang ada di luar Zoom. Ya, itu. Demikian juga Allah. Ya. Allah itu tersendiri, tapi alam ini itu adalah bagian dari manifestasinya. Nah, itu. Jadi apa, Pak, hubungannya dengan pemahaman moderasi beragama? Bahwa kita yakini dan sadari semua yang ada di bumi ini yang dibuat berbeda-beda. Beda agama, beda suku, beda ras dan sebagainya, beda etnis. Itu adalah bagian dari kekayaan dan keindahan Allah yang harus kita jaga. Itu adalah bagian dari sunnatullah yang harus kita jaga. Ya, hukum Tuhan yang harus kita jaga. Nah itu. Ini adalah fondasi berpikir secara filosofis ketuhanan bahwa ketika kita menghadapi perbedaan bahwa di sanalah keindahan Gusti Allah tercipta. Nah, jadi jangan coba untuk merusaknya. Ya, perbedaan agama yang ada itu adalah sebagian dari keindahannya Gusti Allah. Ya, mencipta orang dengan ribuan konsep keagamaan. Ya, coba kalian bayangkan. Itu sumbernya dari Tuhan itu. Nah, ini harus kalian tanamkan. Kemudian juga ya ini tadi membaca ini ya. Istilah kalian menulis keberagaman itu bisa dua ya dalam tanda kutip ya. Keberagaman atau keberagamaan. Ya kan? Kalau keberagaman jelas bentuk keragaman, tapi kalau keberagamaan ya berarti apa namanya? Dalam payung besar orang beragama modelnya kayak gimana. Nah, itu. Nah, makanya
apabila kita mengembangkan wawasan terkait moderasi beragama, ya, maka kita harus pahami dulu fondasinya. Ya, cara berpikir kita sebagai seorang yang beragama itu sumber pertama itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan sebagai sumber pertama. Kemudian yang harus kita lakukan adalah ya tadi usaha-usaha yang sudah disebutkan juga oleh Bu Atika. Ya, kita punya upaya-upaya kalau dalam konteks media sosial, ya bagaimana kita menyebarkan konten-konten dan narasi-narasi damai, narasi-narasi moderat, ya bukan malah turut menjadi bagian yang menjadi kompor di media sosial. Nah ini adalah saya kira teman-teman bisa banyak menggali informasi terkait apa itu bahayanya ekstrim kanan yang harus dijauhi. Kemudian kalian mencoba untuk membuat info atau narasi tandingan, atau istilahnya tadi adalah counter narasi kepada ekstrim kanan. Demikian juga yang ekstrim kiri. Kalian harus mencoba memahami apa itu ekstrim kiri. Ya, bahayanya liberalisme dalam beragama misalnya. Kemudian bahayanya orang-orang yang acuh terhadap agama itu apa. Kemudian kalian membuat counter narasi dari pihak yang ekstrim kiri. Jadi sekali lagi, yang disasar moderasi beragama itu bukan hanya ekstrim kanan saja. Ya, kampanyenya hanya apa namanya menyasar kepada orang-orang yang ideologi radikal, bukan. Ya, yang selama ini kita pahami biasanya itu adalah anti khilafah misalnya, ya kan. Kemudian kita tumbangkan grup-grup yang mengusung syariat Islam, bukan hanya itu. Ya, harus ada keseimbangan bahwa yang disasar bukan hanya yang ekstrim kanan tapi juga ekstrim kiri. Ini yang harus dipahami bersama. Oke, saya kira itu. Oh, ada pertanyaan yang cukup panjang ini. Oke. Ya, silakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Karin. Ini ada 2 pertanyaan kembali. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menyadarkan orang yang terkontaminasi dengan adanya gerakan radikal? Bisa dijawab langsung oleh Pak. Oke, baik. Ya, jadi dalam proses penyadaran orang yang sudah terkontaminasi gerakan radikal itu ada istilah yang namanya deradikalisasi. Ya, jadi teman-teman harusnya tidak bingung dengan istilah pencegahan radikalisme sama deradikalisasi. Ya, kalau pencegahan itu berarti orangnya belum kena, tapi sebisa mungkin kita mengadakan program atau kegiatan yang mencegah supaya orang tidak terkena. Tapi kalau deradikalisasi itu berarti orang sudah kena, ya orang sudah kena terkontaminasi radikalisme, kemudian dideradikalisasi, susah banget. Jadi orang yang sudah terkena itu lakukan proses deradikalisasi berupa bentuk apa? Berupa bentuk misalnya mereka itu harus dilakukan treatment secara berkala, ya kan? Terapi, ya itu ada itu. Ya, di BNPT itu terjadi itu. Ya, kemudian FKPT juga ada. Nah, biasanya itu adalah ex napiter, ya, napi teroris. Nah itu. Tapi meskipun tidak demikian, ya kalau misalnya konteks yang ditanyakan adalah ada teman yang belum belum sampai dalam taraf dia radikal banget, ya tapi sudah mengarah ke sana, maka kalau kita punya ruang untuk mengajak dia diskusi, ya tentunya kalian harus punya modal yang kuat ya untuk mengajak mereka untuk berdebat. Ya, berdebat ini jangan lantas diartikan sebagai berdebat itu adalah kalian harus ngoyo dan sebagainya bahwa kalian harus moderat kayak gini, ini dalil-dalilnya. Tidak, ada step-step yang mana kalian harus lakukan ya. Ketika orang sudah terkena terkontaminasi ke paham radikal, maka kalian harus menyasar yang namanya mental model ya. Kebetulan dalam beberapa minggu yang lalu saya ngaji tentang analisis iceberg ya. Analisis iceberg itu adalah melihat seseorang ya, orang yang terkena radikalisme dalam dirinya itu ada di permukaan ya.
Lalu apa Pak? Lalu kalian harus menyelami ke dalam, ya, ke dalam untuk dicari kira-kira apa yang menjadi mental modelnya. Jadi paradigma berpikirnya itu apa kok sampai demikian. Nah, coba melakukan argumentasi, diskusi dengan dia. Nah, ini cara kita menyelami orang-orang yang sudah terpapar radikalisme dalam diri. Saya perlu ceritakan sedikit mengenai ini, dan ini fakta, ya. Dalam salah satu kisah cerita yang saya dapatkan, itu ada di salah satu perguruan negeri, ya, perguruan tinggi umum, itu yang sampai modelnya begini dari mereka cara merekrut. Mereka itu mengadakan pertemuan, ya, kalau istilahnya itu adalah likok misalnya, itu mereka menyuguhkan air minum, ya, yang di dalam air minumnya itu mohon maaf mungkin sudah dikasih pelet dan sebagainya, dan itu terjadi, ya, itu terjadi. Akhirnya mereka meminum itu, ya, dan mereka akhirnya dengan sangat mudah menguasai orang tersebut tadi yang meminum minuman tadi. Nah, maka sekali lagi bahwa peristiwa semacam itu, ya, kegiatan-kegiatan semacam itu yang kemudian mereka berusaha untuk menghalalkan segala cara untuk merekrut orang-orang, itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Maka salah satunya adalah usahanya sebisa mungkin kalian mengenali pola dakwah mereka. Ya, nah itu. Tapi kalau sudah hubungannya dengan terkontaminasi, ini tidak bisa dilakukan sembarang orang untuk melakukan deradikalisasi. Orang yang paling tidak kalian sudah punya modal untuk berargumen dengan mereka. Nah ini, kalau kalian tidak siap, ya lebih baik kalian meminta bantuan kepada orang yang lebih tahu tentang masalah keagamaan misalnya. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang sudah terkontaminasi paradigma berpikir radikal ini, ya, itu biasanya orangnya ngotot, ya, nggak mau kalah. Ya, seingat saya itu ada paling tidak ada 5 orang yang sudah terpapar radikalisme. Yang pertama, orangnya cenderung menutup diri, ya. Kemudian dia eksklusif, kemudian tidak mau menerima pendapat orang lain, kemudian suka marah-marah apabila berbicara mengenai politik dan agama. Ya. Kemudian dia menang-menangan sendiri dan cenderung ke arah truth claim, ya, klaim kebenaran. Klaim kebenaran itu adalah meyakini bahwa pendapat saya paling benar, kamu itu salah. Saya paling berhak masuk surga, kamu masuk neraka. Itu truth claim. Ya, biasanya orang-orang yang sudah terpapar radikalisme itu biasanya itu punya beberapa ciri itu. Dan saya kira peristiwa di akhir Maret kemarin, ya, itu menjadi fakta penting bagi kita bahwa seusia kalian maupun seusia saya sama Bu Atika itu masih rentan terjadi orang-orang yang teracuni radikalisme, ya. Yang di gereja Makassar itu akhir Maret dulu itu pasangan muda-mudi yang baru menikah, ya, kemudian yang istrinya sudah hamil beberapa bulan konon katanya, itu mereka mau melakukan bom bunuh diri. Ya. Akibat apa Pak? Akibat mereka sudah jadi korban brainwash, ya. Otaknya sudah dicuci, ya, sehingga bagi mereka bom bunuh diri itu adalah kegiatan yang mulia, amal yang mulia. Nantinya mereka kalau meninggal akan disambut oleh bidadari maupun bidadara surga di sana. Ini kan sangat berbahaya. Maka teman-teman harus sangat berhati-hati untuk urusan yang satu ini. Oke. Ya, untuk pertanyaan terakhir, ini agak panjang. Bagaimana menyikapi saat di medsos beredar tulisan seputar perayaan-perayaan yang sifatnya sebenarnya lebih condong ke budaya masyarakat, namun dianggap sebagai perayaan hari besar keagamaan maupun dianggap ritual keagamaan. Bahkan seringkali mengarah ke perilaku bid'ah atau malah mengarah ke bentuk kesyirikan, misalnya praktik-praktik kejawen. Bagaimana cara meng-counter hal-hal tersebut tanpa dicap bersikap tidak toleran? Oke, baik. Ya, pertanyaan menarik. Ya. Jadi ini tadi kan sebenarnya tema kita itu adalah supaya bagaimana kita melihat tradisi itu sebagai hal yang mengakar di masyarakat, ya,
Dan mungkin tadi saya belum menyebutkan juga ya, tradisi-tradisi kita itu sebenarnya yang sudah ada di agama ya. Misalnya tradisi tahlil, kemudian tradisi mitoni, itu adalah tradisi-tradisi yang dalam tanda kutip sudah mengalami proses islamisasi. Ya. Jadi yang asalnya syirik murni karena misalnya menyajikan sajian-sajian yang kemudian ditaruh di pohon, ya kan? Kemudian ada yang mungkin ada sajian-sajian yang sengaja ditaruh di perempatan jalan. Kalian pernah dengar lihat itu? Mungkin ada di salah satu daerah kalian. Itu sudah coba untuk diislamisasi oleh ajaran kita. Para wali songo itu sudah luar biasa cara memformulasikan dakwahnya. Ya. Jadi kalau hubungannya dengan tradisi yang sudah diakui dalam tanda kutip dalam Islam, saya kira kita tidak punya masalah untuk itu. Ya, cuma yang perlu saya sampaikan dalam hal ini, ya, teman-teman itu harus dewasa dalam membedakan antara mana ritual keagamaan, mana perayaan keagamaan. Saya ulangi, mana ritual keagamaan, mana festival keagamaan. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya ada orang diundang ke gereja untuk katakanlah itulah sebagai undangan kehormatan untuk datang. Saya tidak membahas Natal dan sebagainya, tidak. Kalian diundang untuk datang ke gereja, bahwa gereja itu mengadakan acara sedang mengadakan acara untuk kebangsaan, ya. Jadi gereja itu mengadakan acara untuk kebangsaan misalnya. Nah, ini kalian harus bersikap dewasa bahwa itu bukan ritual. Ya, bukan ritual. Katakanlah gereja itu sedang memperingati Agustusan misalnya. Jadi mengundang tokoh-tokoh agama yang lain untuk datang termasuk juga Muslim. Nah, itu harus kalian pahami bahwa itu undangan bukan undangan ritual, tapi itu adalah undangan untuk undangan perayaan, undangan festival. Di mana di dalamnya kalian tidak lantas disuruh untuk ikut ibadah. Saya yakin tidak ada model kayak gitu. Ya. Kalau sudah arahnya ke ritual agama, maka itu yang salah, ya kan? Ya, mungkin teman-teman perlu ketahui konteks di akhir ayat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin. Itu kalian tahu konteksnya. Asbabun nuzulnya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu itu diajak bargaining sama kafir Quraisy. Ya, kafir Quraisy bilang begini, Muhammad, kita tawar-menawar ini keimanan. Gimana yang kamu maksud dengan tawar-menawar keimanan? Jadi kafir Quraisy menawarkan begini, kamu Muhammad nyembah agama Tuhanku selama 1 tahun, nanti di tahun berikut ya saya akan menyembah Tuhanmu ya selama 1 tahun. Nah kemudian itu asbabun nuzulnya. Maka sudah dikatakan oleh ayat terakhir dari Al-Kafirun tadi, kalau hubungannya toleransi dalam hal akidah, ya dalam masalah kredo keimanan, maka tidak ada ruang di sana. Tapi kalau hubungannya masih dalam hal interaksi sosial, ya kan, muamalah, ya solidaritas berkebersamaan dalam masyarakat, itu yang memang disasar dalam hal moderasi beragama. Jadi sudah sangat jelas kalau misalnya kalian diperhadapkan dengan hal-hal semacam itu, maka kalian sudah punya cara pandang bahwa kalian harus membedakan antara mana yang festival keagamaan, mana yang ritual keagamaan. Nah ini, ya saya kira itu. Terima kasih penjelasannya. Untuk pada kesimpulannya, moderasi beragama itu bukan berasal dari kata modern. Ya, jadi berbeda antara modernisasi dan moderasi beragama. Moderasi beragama itu yaitu
di antara dua hal yang buruk, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi, ekstrim kanan dan kiri, yaitu dari sikap yang radikal dan overdosis, dan sikap yang liberal. Jadi yang antara sikap berlebih dan mengabaikan. Itu di tengahnya muncul adanya sikap moderat. Contoh lagi, di antara sikap kikir dan boros, sama-sama sikap yang jelek. Di antara keduanya itu ada sikap dermawan. Ya, jadi bukan yang di tengah itu bukan hal yang tidak jelas, tapi hal yang baik yang muncul dari dua sikap yang buruk. Kembali lagi ke tema, yaitu menumbuhkan sikap moderasi beragama di media sosial. Melalui media sosial, ya, karena media sosial ini merupakan tempat bertukarnya informasi dan yang sangat pesat, ya. Jadi salah satu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap moderasi beragama yaitu menyebarkan konten-konten yang bermuatan tentang moderasi beragama, konten-konten yang positif dan tidak menumbuhkan ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Selain dari itu, kita juga dapat memfilter sumber-sumber yang terpercaya, jadi tidak sembarangan mengambil istilah informasi yang kurang jelas sumber dan sumbernya. Jadi itu suatu hal yang hoax, ya. Selain itu, moderasi beragama ini sangat diperlukan, terutama di mana kita yang tinggal di negara Indonesia, ya, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Jadi kita harus menggaungkan sikap moderasi beragama tersebut. Beragama itu bukan berarti menyeragamkan, ya. Beragama itu bukan berarti menyeragamkan, tetapi menyikapi keberagaman menyikapi keanekaragaman tersebut. Jangan menggunakan agama tersebut sebagai alat untuk saling merendahkan antara agama satu dengan agama lainnya. Gitu. Selanjutnya saya akan mengumumkan untuk pemenang pertanyaan terpilih, yaitu 3, ya. Muhammad Reza Fahrudin, Novita Rahmania, dan Arsdiani. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Lutfi Rahman sebagai narasumber dan Bu Atika. Sekali lagi, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah terlewati dengan baik. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Yusuf Hasim. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami wajhika sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu min hawli wa quwwati la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah. Ya hasbi wa ni'mal wakil. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbi ja'al hadza baladan aminan wa warzuq ahlahu min as-samarati man amana billahi wa yawmil man amana billahi wa yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bilika sunna rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama tadi dapat mempermudah dalam menangkap pemahaman serta dalam mengamalkan ilmu yang telah didapat. Amin ya robbal alamin. Terakhir, sebelum acara ini ditutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada para peserta webinar untuk menghidupkan kameranya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sekian acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya Cynthia Septianini, selaku pembawa acara, memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima Makasih Mas kasih Lutfi. buat Ika. Ibu Sami, Terima Mbak kasih Ika. Iya, Pak Lutfi, sama-sama. Mas Lutfi. Matur suwun. Makasih, makasih. Jangan bosan ya. Oke, Mbak. Oke, saya pamit ya. Apa ini masih ada sesi foto lagi nggak? Rupanya apa, Mbak? Putih. Rupanya putih. Kayak kulo ora kayak ora kuning.